Pak, saya nanya, itu kan pada saat yang bersamaan di tempat yang sama kan ada 3 titik hiburan. Iya. Ada apa? Jidur, topeng, ronggeng. Topeng sama ronggeng. Iya. Itu kan waktu bersamaan. Kenapa harus bersamaan di tempat yang hampir sama lah, di tempat yang sama? Emang karena leluhur dulu selalu mewanti-wanti, konon katanya, bahwa setiap pelaksanaan adat Ngarot itu harus 3 seni itu yang harus dihadirkan. Ya. Terlepas nggak tahu kapan, harapan saya mah ada penerusnya. Itu 3-tiganya harus pada saat pemukulan gong itu harus mulai gitu barang. Artinya untuk menandakan kekompakan. Kekompakan tiga seni itu kompak. Nah nanti setelah itu baru sekian menit kembali ke masing-masing. Misalkan anak muda, laki-laki atau bujang nanti menghadapnya ke ronggeng. Kalau anak perempuan menghadapnya ke topeng. Masyarakatnya ke tanjidor. Tapi itu di situ nanti nggak hanya monoton topeng buat cuene, ronggeng buat bujang, nggak monoton seperti itu. Tak kala anak bujang, anak cuenenya sudah dianggap selesai, udah cukup nonton, ya udah. Oh, itu buat gantian. Prioritas saja. Iya, prioritas awal adalah untuk ronggeng untuk anak bujang, cuene untuk topeng. Untuk mendadakan siapapun anak yang bisa tampil di situ, artinya mentalnya siap. Itu kenapa harus 3 kesenian itu, Pak? Yang tadi tuh tanjidor, topeng sama ronggeng. Kenapa nggak diganti semuanya dangdut atau tarding atau sandiwara? Itu perlu di pengkajian lagi itu. Kenapa selama ini saya juga belum tahu alasan orang tua dulu harus itu 3-tiganya nggak boleh diganti sama yang lain. Karena memang dari turun-temurunnya kan itu. Seperti itu. Sehingga kami sebagai penerusnya nggak berani merubah. Tidak berani merubah. Kalau desa lain, karena desa lain mah bukan pencetus atau bukan pembuat sejarah. Artinya mereka cuma ikut-ikutan tuh, Kang. Ayo kita juga bikin kayak di Leleh tuh bagus. Gitu. Bahkan mereka mah ada tergantung 10 tahun nggak jalan ada. Banyak nggak dijalankan mereka mah. Hanya kita yang tiap tahun hampir terus sesukar apapun, sesulit apapun dijalankan. Walaupun kemarin pandemi. Pandemi kita jalan tetap. Hanya terbatas. Kita tidak ada pedagang sebagai bentuk kewajiban kita kepada adatnya. Kita jalankan untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi ada kurang lebih kalau waktu itu waktu genting-gentingnya ya, kita cuma 5 pasang. Perempuan 5, laki 5, kita berdiri di apit camat, babinsa udah berangkat. Duduk sebentar pulang lagi. Artinya buat syaratnya udah terpenuhi. Jadi kita sudah menjalankan adat itu gitu. Karena emergensi atau karena kedaruratan, karena sesuatu jadi yang jumlahnya nggak banyak. Nggak panggil-panggil orang banyak juga. Enggak. Mereka juga masyarakat juga memahami dan emang situasinya emang seperti itu gitu. Jadi kita ya sederhana saja. Nah, setelah acara hiburan selesai, itu sampai jam berapa biasanya hiburan? Estimasi kurang lebih jam 1. Kalau hiburannya jam 4. Sampai jam 4 ya. Kalau acara puncak kan sampai puncak jam 1. Ya? Rata-rata jam 1 saya udah kembali ke rumah. Setelah hiburan selesai, terus? Nah, itu dilanjutkan oleh masyarakat. Asistennya masyarakat ikut berpesta di situ. Berpesta di situ. Sampai jam Jadi 4. intinya sih itu menghibur masyarakat. Bukan hanya peserta enggak hanya aja peserta, ya. Masyarakat tuh ya pesta semuanya lah. Sedesa Leleh itu. Berarti setelah hiburan itu udah terakhirnya itu hiburan itu sebagai acara penutup. Sebagai penutup acara itu. Sampai jam 4 itu. Nanti disambung lagi malam jam 8 mulai setengah 8 lah. Jam 8 habis isya. Acara apa? Acara ramah tamah aja. Ramah tamah lebih ditekankan untuk ngobrol antara interaksi saya dengan bujang, dengan cuene. Intinya nasihat-nasihat yang perlu disampaikan. Barangkali ada hal lain ya misalkan. Pesertanya sama juga yang peserta itu juga, tapi nggak sebanyak waktu siang biasanya. Mungkin drastis lah 20%, 30%, 50% udah bagus. Sudah bagus 50%. Tapi selalu ada yang mewakili. Selalu ada yang mewakili.
Acaranya sama itu. Setelah acara Armah Tama sebentar, setengah jam paling ya langsung hiburan gitu, pesta lagi. Sampai jam 12 sudah selesai.